Alasan kami memilih Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah karena Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, mengawasi pelaksanaan pendidikan, serta memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik di setiap sekolah. Melalui wawancara ini, kami ingin mempelajari lebih dalam mengenai sistem yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam memajukan pendidikan. Yuk kita simak bersama bagaimana proses kegiatan ini berjalan dari awal hingga akhir. Jadi kita udah punya satu sistem terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Kita sudah connect ke Disdukcapil, kita sudah connect ke Dinsos. Jadi kalau misalnya di Kota Bandung warga kurang mampu, ada berapa yang sekolah, siapa aja di sekolah di mana tuh kita udah punya datanya, udah sinkron sama Disdukcapil. Jadi SIMDIK ini tuh pokoknya semua data pendidikan Kota Bandung ada di sini. Sampai harus kita meeting dulu sama Diskominfo satu hari itu untuk menunjukkan baru turun suara komunikasi serangan spam jadi naikin server kita terhalang.
sini saya akan menjelaskan mengenai diagram UML pada Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK. Nah, sebelum membahas mengenai diagram UML-nya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu SIMDIK. SIMDIK merupakan sistem tingkat enterprise yang berfungsi sebagai pusat data induk atau parent database. Sistem ini mengintegrasikan berbagai data besar pendidikan Kota Bandung untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Di use case diagram, main case yang pertama ada manajemen akses SSO atau single sign-on. Seluruh interaksi aktor dimulai dari login SSO, yang merupakan gerbang utama untuk mengakses ekosistem SIMDIK, SIBagus, dan SIMadupait hanya dengan satu akun. Di sini terdapat main case kelola manajemen SSO, di mana admin bertanggung jawab memverifikasi akun operator, serta membatasi hak akses berdasarkan peran atau role masing-masing pengguna. Lalu di main case yang kedua ada analisis strategis dan perencanaan kebijakan. Kasus ini adalah fungsi tingkat tinggi bagi pejabat dinas untuk mengolah big data pendidikan guna merumuskan rencana aksi dan anggaran. Modul ini diperluas oleh beberapa fungsi otomatis. Yang pertama ada analisis lokasi blind spot atau GIS. Admin memetakan koordinat rumah siswa untuk mengidentifikasi wilayah padat penduduk yang belum terjangkau layanan sekolah guna menentukan titik pembangunan sekolah baru secara objektif. Lalu yang keduanya ada analisis kerusakan bangunan, yaitu sistem menarik data teknis dari subsistem SIBagus untuk menghitung estimasi biaya perbaikan gedung berdasarkan presentasi kerusakan fisik, yaitu ringan, sedang, atau berat. Nah, lalu analisis yang ketiga ada analisis data PTK. Pemetaan sebaran guru di seluruh wilayah untuk mengidentifikasi sekolah yang kurang atau kelebihan SDM, serta memantau jadwal pensiun secara otomatis. Di extend yang keempat ada tentukan PLT kepala sekolah. Nah, di sistem ini memberikan rekomendasi kandidat pejabat sementara berdasarkan algoritma radius geografis terdekat dari lokasi sekolah yang mengalami kekosongan jabatan. Lalu untuk main case yang ketiga ada operasional data pendidikan. Kasus ini mencakup pengelolaan harian data dasar di tingkat sekolah, seperti profil sekolah, data siswa, dan guru. Fungsi ini memiliki perluasan. Yang pertama ada ambil data lulusan. Saat pendaftaran siswa baru, sistem secara otomatis menarik rekam jejak siswa dari jenjang sebelumnya, misalkan dari SD ke SMP, berdasarkan NIK sehingga operator tidak perlu melakukan input manual dari nol. Lalu, extend yang kedua ada koreksi data sekolah. Jika verifikator atau kepala sekolah atau admin dinas menemukan ketidaksinkronan data, status validasi dicabut, dan data dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki melalui fitur ini. Nah, lalu di main case yang keempat ada monitoring. Nah, fungsi monitoring ini untuk memberikan transparansi data kepada guru dan orang tua. Untuk guru, memantau profil pribadi, jam mengajar, dan hasil penilaian kinerja bulanan untuk keperluan honorium atau HPM. Nah, sedangkan untuk orang tua, memantau data pribadi anak serta status kelayakan bantuan seperti RMP atau rawan melanjutkan pendidikan yang terintegrasi dengan data kemiskinan eksternal. Sebagai penutup, melalui integrasi use case ini, SIMDIK memastikan bahwa seluruh kebijakan pendidikan di Kota Bandung tidak lagi didasarkan pada interferensi manual, melainkan sepenuhnya berbasis data yang akurat atau data driven policy. Untuk activity diagram yang kedua ada analisis strategis dan perencanaan kebijakan. Pada sisi admin, yang pertama start, lalu admin melakukan login SSO, terus sistemnya mengautentikasi dan memverifikasi hak aksesnya. Jika sudah terverifikasi, maka sistem menampilkan dashboard analisis.
Nah, selanjutnya admin mengakses modul analisis strategis. Lalu setelah itu admin memilih jenis analisis, mau menganalisis RMP, rehab atau PTK atau GIS. Nah, di sini sistem eksternal yang pertama ada menarik data NIK dari Disduk Capil. Lalu yang keduanya menarik data DTSN atau desil 1 sampai 6 dari Dinsos untuk menentukan RMP. Lalu yang ketiga di sistem eksternal menampilkan data Sarpras untuk modul Sibagus. Dan yang terakhir menampilkan data profil dan kinerja PTK untuk modul Simadupait. Nah, jika sistem eksternal sudah menampilkan itu semua, maka sistem mengecek apakah koneksi API-nya stabil. Jika tidak, maka menggunakan data cache yang terakhir. Lalu jika API-nya stabil, maka sinkroni data terbaru. Selanjutnya, jika sinkronisasi data terbaru sudah selesai, maka sistem menjalankan algoritma analisis big data. Nah, lalu admin memilih fitur spesifiknya, apakah akan menganalisis lokasi blank spot atau GIS, yang nantinya jika admin memilih A1 atau analisis lokasi blank spot ini, maka sistem menampilkan memetakan koordinat rumah siswa dan sekolahnya. Jika memilih A2 atau analisis menentukan PLT kepala sekolah, maka sistem memberikan rekomendasi kandidat dari radius terdekat. Jika admin memilih A3 atau analisis kerusakan bangunan, maka sistem menghitung estimasi anggaran rehab sekolah. Dan yang terakhir, ada fitur yang keempat, yaitu analisis data PTK. Sistem akan menampilkan peta sebaran guru dan daftar pensiun. Nah, jika sudah memilih fiturnya, admin meninjau hasil analisis dan visualisasinya, lalu sistem menampilkan ringkasan dan rekomendasinya. Next, diagram yang kedua, analisis strategis dan perencanaan kebijakan. Alurnya, admin memilih menu analisis pada dashboard analisis, lalu analisis controller memicu pemeriksaan web application firewall sebelum menarik data terintegrasi, lalu hasilnya controller mengambil data dari sistem eksternal atau Disduk Capil dan Dinsos dan memproses algoritma big data pada SIMDIK database untuk menampilkan hasil rekomendasi kebijakan secara otomatis. Diagram UML yang terakhir ini ada kelas diagram. Untuk SIMDIK ini, komponen utamanya dimulai dari kelas user. Di sini kita menggunakan hubungan pewarisan di mana peran seperti admin, guru, operator sekolah, dan kepala sekolah adalah turunan dari user. Hal ini mendukung sistem single sign-on atau SSO agar satu akun bisa mengakses semua modul. Lalu, kelas sekolah menjadi pusat asosiasi. Satu sekolah terhubung dengan banyak siswa, PTK dan Sarpras. Multiplisitasnya ini memastikan data terdistribusi secara akurat persatuan pendidikan. Lalu, terdapat dua hubungan khusus dalam subsistem kami, yaitu pada Sibagus terdapat aggregation di mana bangunan adalah kumpulan dari beberapa ruang kelas. Sedangkan pada Simadupait terdapat dependensi di mana proses pembayaran HPM sangat bergantung pada hasil verifikasi kinerja. Integritas data dan penutupnya, seluruh identitas unik seperti NIK dan NPSN menggunakan tipe data string untuk menjaga keutuhan format digit saat sinkronisasi otomatis dengan sistem eksternal seperti Disduk Capil dan Dinsos. Selanjutnya adalah penjelasan UML dari Simadupait atau Sistem Informasi Manajemen Terpadu, Profesional, Akuntabel, Berintegritas, Terintegrasi. Fokus utama dalam sistem ini untuk mengelola kinerja guru, untuk memastikan pembayaran honorarium atau HPM, yaitu honorarium pelaksanaan mengajar, tepat sasaran, dan juga akuntabel. Terdapat 5 aktor pada use case diagram ini. Yang pertama adalah sistem eksternal atau SIMDIK. Aktor ini merupakan induk yang menyediakan profil PTK agar tidak terjadi input ganda. Yang kedua adalah operator sekolah. Operator sekolah bertugas sebagai
yang menginput data kinerja harian guru. Yang ketiga adalah guru sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk memantau transparansi data dirinya sendiri. Yang keempat adalah kepala sekolah yang bertindak sebagai verifikator dan juga penanggung jawab atas kebenaran data di sekolah. Yang kelima adalah admin dinas sebagai pejabat yang mengelola pembayaran honor secara kolektif di tingkat kota. Terdapat beberapa case pada use case diagram ini. Yang pertama adalah login SSO sebagai pintu masuk utama. Sebelum melakukan apapun, semua aktor wajib melewati login SSO untuk menjamin keamanan dengan menggunakan satu akun yang sama untuk seluruh ekosistem aplikasi pendidikan di Kota Bandung. Kedua, case integrasi profil PTK sebagai sinkronisasi data. Aktor admin dinas akan memicu penarikan data dari sistem eksternal yaitu SIMDIK. Sistem mengambil data seperti NIP, nama, dan juga pangkat guru secara otomatis agar data dari Simadupahit selalu sinkron dengan database terpusat. Yang ketiga adalah kelola kinerja PTK. Proses ini merupakan skenario utama dalam sistem Simadupahit yang mengintegrasikan berbagai data operasional untuk menilai profesionalitas guru. Aktor operator sekolah menginput bukti fisik seperti SKS dan juga jam mengajar guru. Sistem secara otomatis akan menarik data absensi atau kehadiran bulanan sebagai syarat dari kelayakan. Setelah itu, kepala sekolah melakukan verifikasi untuk memberikan pengesahan. 4. Monitoring data mandiri. Fungsi ini memiliki relasi extend terhadap kelola kinerja. Artinya, guru secara opsional dapat memantau profil, masa kerja, dan juga penilaian kinerjanya secara mandiri. 5. Proses pembayaran HPM yang merupakan fungsi final yang di-include dalam skenario pengelolaan kinerja. Setelah data dinyatakan valid dan disahkan oleh kepala sekolah, aktor admin dinas akan mengeksekusi pencairan honorarium bagi guru-guru yang memenuhi syarat kualifikasi dan kehadiran. Aktiviti diagram yang selanjutnya adalah kelola kinerja PTK. Pada kelola kinerja PTK terdapat 5 aktor, yaitu operator sekolah, sistem Simadupahit atau SIMDIK, guru, kepala sekolah, dan juga admin. Saat mulai, operator sekolah melakukan login SSO, dan sistem akan memverifikasi peran dan menarik data profil PTK dari database induk SIMDIK. Ketika data sudah terverifikasi, maka operator sekolah akan memilih PTK dan menginput bukti kinerja yaitu SKS dan juga jam mengajar. Kemudian, sistem Simadupahit atau SIMDIK akan menarik data kehadiran bulanan secara otomatis sebagai syarat kelayakan. Kemudian, sistem akan menampilkan rekapitulasi data sementara pada dashboard dan mengirimkannya kepada guru. Kemudian, guru akan melakukan monitoring mandiri untuk memeriksa validitas data. Terjadi decision pada saat ini. Jika data benar, maka guru akan menyatakan data sesuai dan mengirimkannya kepada operator sekolah. Kemudian, operator sekolah akan mengirimkan data untuk diverifikasi kepada sistem. Jika data tidak benar, maka guru akan melaporkan kesalahan input kepada operator. Kemudian, operator akan memperbaiki input data kinerja. Jika data kinerja sudah benar, maka operator akan mengirimkan data untuk diverifikasi kepada sistem. Setelah itu, sistem akan memberikan notifikasi pengajuan verifikasi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akan meninjau kesesuaian bukti fisik dan juga absensi. Kemudian di sini terjadi decision. Jika data valid, maka kepala sekolah akan memberikan pengesahan atau ACC dan data dikirimkan kepada operator sekolah. Kemudian, operator sekolah akan mengaktifkan antrean data pada modul pembayaran. Namun, jika data tidak sesuai, maka kepala sekolah akan memberikan catatan penolakan perbaikan dan operator sekolah mengubah status data menjadi perbaikan. Jika data sudah selesai diperbaiki, maka operator sekolah akan mengaktifkan antrean data pada modul pembayaran. Kemudian, setelah operator mengaktifkan antrean, maka admin akan meninjau rekap akhir dan menyetujui pencairan.
setelah admin menyetujui pencairan, maka operator sekolah akan memperbaharui status menjadi dibayar dan generate laporan. Activity diagram selesai. UML selanjutnya adalah sequence diagram. Pada si Majapahit, sequence diagram yang pertama adalah kelola kinerja PTK. Alur pesannya, operator mengawali dengan pilih PTK pada objek form kinerja. Kemudian, form kinerja mengirim pesan get profile ke kinerja controller yang dilanjutkan dengan request data ke sistem eksternal SIMDIK. Setelah menerima data profil PTK dari SIMDIK, profil tersebut akan ditampilkan kembali di layar operator melalui pesan tampilkan profil. Kemudian, operator melakukan input kinerja yaitu SKS per jam dan menekan tombol submit data. Secara internal, kinerja controller melakukan cek WAF security ke database SIMADU untuk memastikan keamanan data yang kemudian memberikan respons status aman. Kemudian, sistem secara otomatis menjalankan tarik absensi otomatis dan menyimpan hasilnya melalui pesan simpan rekap kinerja. Setelah menerima simpan status sukses, aktor akan mendapatkan notifikasi sukses di layar. UML yang selanjutnya adalah kelas diagram. Mari kita mulai dari sisi kiri diagram. Sistem ini menggunakan konsep generalization. Kita memiliki kelas induk bernama user yang menyimpan data seperti username dan role, serta fungsi utama yaitu login dan validasi SSO. Dari kelas user ini, lahir 4 aktor spesifik yaitu admin, operator sekolah, kepala sekolah, dan juga guru. Mereka semua mewarisi kemampuan login yang sama, namun memiliki tugas yang berbeda-beda di dalam sistem ini. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Ada kelas PTK. Ini adalah pusat data orang hidup yang dikelola oleh si Majapahit. Kelas ini menyimpan identitas penting seperti NIK sebagai kunci utama, nama, dan masa kerja. Di sini juga terdapat metode monitoring mandiri yang memungkinkan guru untuk meninjau validitas datanya sendiri secara langsung. Selanjutnya, setiap satu orang PTK dapat memiliki banyak catatan di kelas kinerja PTK. Ini ditunjukkan oleh relasi multiplicity 1:1. Di kelas inilah, operator sekolah menginput jam mengajar dan juga mengunggah bukti fisik melalui metode input bukti. Namun, data kinerja ini tidak langsung sah. Terdapat kelas verifikasi kinerja yang terhubung secara aggregation, artinya satu proses verifikasi mencakup kumpulan data kinerja yang telah diinput. Di sini, kepala sekolah menggunakan fungsi berikan ACC untuk menentukan apakah data tersebut disetujui atau ditolak. Kemudian yang terakhir adalah kelas pembayaran HPM. Kelas ini menyimpan informasi ID HPM dan juga status bayar. Perhatikan garis putus-putus menuju kelas verifikasi. Ini disebut dependensi, yang artinya kelas pembayaran sangat bergantung pada hasil verifikasi. Secara logika bisnis, honorarium tidak akan bisa diproses melalui fungsi proses cair jika status verifikasinya belum valid atau ACC. Secara keseluruhan, kelas diagram ini menunjukkan bahwa si Majapahit dibangun dengan struktur yang rapi dan aman, mulai dari pintu masuk SSO hingga berakhir pada laporan realisasi pembayaran yang akuntabel. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi bangunan gedung sekolah atau bisa disebut dengan SIBAGUS. Dalam ekosistem pendidikan Kota Bandung, jika SIMDIK adalah pusat data induknya, maka SIBAGUS hadir sebagai aplikasi pendukung khusus untuk mengelola benda mati, yaitu infrastruktur gedung dan ruang kelas sekolah. Sistem ini memastikan setiap kebijakan rehabilitasi bangunan diambil secara objektif dan akurat. Alur dimulai dari aktor utama kita, yaitu operator sekolah dan admin dinas. Seluruh akses dilakukan melalui mekanisme login single sign-on. Artinya, pengguna cukup menggunakan satu akun yang terintegrasi dengan database induk SIMDIK. Untuk masuk ke sistem, begitu proses dimulai, sistem secara otomatis menjalankan fungsi integrasi data Sarpras. Secara teknis,
Si Bagus memanggil data master seperti nama gedung dan jumlah ruang langsung dari database Dapodik atau SIMDIK, guna menjaga konsistensi dasar data pusat. Fungsi sentral dari sistem ini adalah analisis kerusakan bangunan. Di sini, operator sekolah menginput persentase kerusakan tiap komponen teknis, mulai dari pondasi, dinding, hingga plafon. Sistem kemudian menjalankan algoritma untuk menghitung tingkat kerusakan secara otomatis. Salah satu logika teknis yang diterapkan adalah jika kerusakan pondasi mencapai lebih dari 60%, maka sistem akan langsung memberikan label rusak berat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, muncul dua fungsi tambahan atau extend yang bersifat kondisional. Pertama, penanganan anggaran dana. Sistem memberikan rekomendasi pendanaan jika kerusakan di bawah 20% atau kategori rusak ringan, perbaikan diarahkan menggunakan anggaran dinas. Namun jika kerusakan mencapai 60% atau lebih, kategori rusak berat, maka akan diusulkan melalui dana BOS. Kedua, proposal rehab. Fitur ini aktif hanya jika bangunan masuk kategori rusak sedang atau berat. Operator sekolah dapat mengunggah dokumen proposal resmi, foto kondisi real, dan rencana anggaran biaya langsung ke dalam sistem. Setelah data dikirim, peran beralih ke admin, verifikator dinas. Melalui fungsi verifikasi kerusakan, admin meninjau kesesuaian data input dengan bukti fisik foto yang diunggah sekolah sebelum memberikan status disetujui atau tolak. Sebagai hasil akhir, sistem menjalankan fungsi laporan data kerusakan. Fungsi ini menghasilkan rekapitulasi data kerusakan sekolah sekota Bandung yang akan digunakan oleh pimpinan Dinas Pendidikan sebagai dasar perencanaan anggaran tahunan yang tepat sasaran. Dengan Si Bagus, digitalisasi tata kelola sarana prasarana menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram untuk proses analisis kerusakan bangunan pada sistem Si Bagus. Diagram ini terbagi menjadi 3 kolom peran atau swim line, yaitu operator sekolah, sistem Si Bagus, dan admin verifikator. Proses dimulai dari titik hitam di pojok kiri atas pada kolom operator sekolah. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah memilih bangunan atau ruang yang akan dianalisis. Setelah bangunan dipilih, alur panah bergerak ke kolom tengah, yaitu sistem Si Bagus. Di sini, sistem secara otomatis melakukan tugas untuk menarik data sarkas dari database SIMDIK guna memastikan informasi gedung yang diolah akurat. Alur kemudian kembali lagi ke kolom operator. Sekarang, tugas operator adalah menginput persentase kerusakan pada tiap komponen fisik, mulai dari pondasi, dinding, dan komponen lainnya. Berdasarkan kondisi lapangan, data yang sudah diinput kemudian dikirim kembali ke kolom sistem. Sistem akan melakukan kalkulasi otomatis berdasarkan algoritma teknis yang sudah tertanam. Perhatikan simbol belah ketupat di tengah ini adalah titik keputusan untuk menentukan kategori kerusakan. Sistem memiliki dua logika utama. Pertama, jika kerusakan pondasi lebih dari 60%, maka sistem otomatis melabelinya sebagai rusak berat. Kedua, jika kerusakan pondasi kurang dari 20%, sistem akan memberikan label rusak ringan. Setelah kategori ditentukan, sistem akan menampilkan ringkasan tingkat kerusakan bangunan tersebut secara keseluruhan. Alur panah kemudian mengarah kembali ke operator sekolah agar mereka dapat melihat hasil analisis yang telah diproses oleh sistem. Tahap akhir yaitu admin akan mengakses hasil analisis tersebut untuk keperluan verifikasi lapangan guna memastikan data di sistem sesuai dengan fakta fisik. Jika sudah sesuai, admin akan memberikan validasi akhir pada sistem. Proses pun dinyatakan selesai. Selanjutnya, sequence diagram dari proses analisis kerusakan bangunan pada sistem Si Bagus. Di bagian atas diagram, kita dapat melihat 4 partisipan utama yang akan saling berinteraksi, yaitu operator sekolah sebagai aktor, form analisis sebagai antarmuka, kontrol kalkulasi yang memproses logika, dan database Si Bagus sebagai penyimpanan data. Interaksi dimulai dari garis waktu atau lifeline operator sekolah. Langkah pertama, operator mengirim pesan, pilih bangunan ke objek form analisis untuk menemukan gedung mana yang akan dinilai.
Selanjutnya, operator melakukan input kerusakan dengan memasukkan nilai persentase komponen fisik pada form tersebut. Setelah data terisi, form analisis meneruskan pesan kirim data ke komponen kontrol kalkulasi. Perhatikan pada objek kontrol kalkulasi, terdapat panah yang berputar kembali ke dirinya sendiri. Ini adalah recursive message yang bernama hitung kerusakan, di mana sistem menjalankan algoritma internal untuk menghitung total kerusakan berdasarkan input tadi. Sekarang mari kita perhatikan kotak besar bertanda Alt. Ini adalah interaction frame untuk menentukan kategori kerusakan berdasarkan hasil hitungan. Pada fragmen pertama, jika kerusakan pondasi ditemukan lebih dari 60%, sistem secara otomatis menetapkan kategori rusak berat. Pada fragmen kedua, jika kerusakan pondasi di bawah 20%, sistem menetapkan sebagai kategori rusak ringan. Setelah kategori ditentukan, kontrol kalkulasi mengirim pesan simpan hasil ke database SIBAGUS agar data tersimpan secara permanen. Sebagai langkah penutup, sistem mengirimkan pesan balik atau return message berupa tampilkan hasil yang meluncur kembali ke operator sekolah untuk memperlihatkan ringkasan hasil analisis di layar. Melalui urutan interaksi yang sistematis ini, SIBAGUS memastikan setiap data kerusakan dihitung secara objektif sebelum akhirnya divalidasi oleh pihak dinas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram dari SIBAGUS. Setiap kotak mewakili sebuah kelas yang mendeskripsikan jenis objek dalam sistem, lengkap dengan properti dan operasinya. Perhatikan simbol visibilitas pada atribut. Tanda minus menunjukkan sifat private, sementara tanda plus pada metode menunjukkan sifat public yang dapat diakses oleh kelas lainnya. Kita mulai dari kelas user yang mengelola akses sistem melalui atribut username, password, dan role. Kelas ini memiliki hubungan asosiasi satu ke satu dengan kelas sekolah, yang berarti setiap akun pengguna terikat secara spesifik pada satu instansi sekolah. Selain itu, user memiliki kendali untuk mengelola banyak data analisis, proposal, maupun laporan. Beralih ke struktur fisik, di bagian bawah, sistem menggunakan hubungan aggregation, simbol wajik, untuk menunjukkan kesatuan sarana prasarana. Hierarkinya adalah sebagai berikut. Satu sekolah membawahi satu atau lebih bangunan, satu bangunan mencakup satu atau lebih ruang kelas. Hubungan ini memastikan data fisik sekolah terorganisir secara sistematis dari unit terbesar hingga terkecil. Jantung dari sistem ini terletak pada kelas analisis kerusakan. Kelas ini memiliki hubungan asosiasi dengan kelas bangunan, di mana satu gedung dapat memiliki banyak riwayat analisis. Di dalamnya terdapat atribut teknis bertipe data double seperti persen pondasi dan persen atap, yang diolah melalui operasi hitung otomatis dan tentukan kategori untuk menghasilkan status kerusakan bangunan secara objektif. Terakhir, kita lihat bagaimana hasil analisis dikonversi menjadi output. Dependensi garis, terdapat ketergantungan antara analisis kerusakan dan proposal rehab. Dengan multiplicity, pengajuan proposal bersifat opsional dan hanya dilakukan jika hasil analisis memenuhi kriteria tertentu, seperti rusak sedang atau berat. Semua data analisis yang tersedia dikumpulkan oleh kelas laporan untuk diproses menjadi dokumen resmi melalui fungsi generator PDF atau ekspor Excel. Secara keseluruhan, kelas diagram SIBAGUS menunjukkan keterkaitan yang kuat antara identitas pengguna, aset fisik sekolah, dan kalkulasi teknis dalam satu ekosistem data yang terintegrasi. Terima kasih. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara. Kami sangat menghargai keterbukaan serta informasi yang telah disampaikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil wawancara dan kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.